Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adliansyah dari Lokal 4B Ekonomi Syariah akan memaparkan materi tentang psikologi konsumen. Ada 3 poin penting di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, tentang kepuasan konsumen. Kedua, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Dan yang ketiga, pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Jadi yang pertama adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Jika seorang konsumen puas dengan apa yang kita berikan, maka konsumen itu kemungkinannya besar akan menjadi pelanggan tetap pada toko kita atau perusahaan kita. Nah, di dalam kepuasan konsumen, ada faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan. Yang pertama, faktor utamanya adalah kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Jadi, kualitas produk ini sangat penting untuk membuat konsumen puas. Jadi, jika konsumen puas, maka dengan senang hati mereka akan membeli barang lagi pada perusahaan kita atau jasa pada perusahaan kita. Faktor utama yang kedua adalah kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan ini lebih kepada perusahaan jasa karena yang dinilai dari perusahaan jasa adalah pelayanan mereka. Jika pelayanan tersebut tidak memuaskan, tidak sesuai dengan konsumen, tidak memuaskan konsumen, maka konsumen itu akan jera untuk memakai jasa dari perusahaan kita tersebut. Ya, selanjutnya faktor emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Artinya di sini kepuasan yang diperoleh itu bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Jadi lebih kepada kepuasan diri tentang pandangan orang lain kalau kita memakai produk tersebut. Contohnya jika kita memakai barang yang branded, yang brandnya itu udah terkenal, pasti orang nilainya kita high class seperti itu. Oke, faktor yang keempat yaitu harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Ya, ini sudah jelas akan membuat konsumen puas karena dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan produk yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih mahal seperti itu. Jadi akan membuat konsumen merasa ingin berlangganan kepada perusahaan kita. Jadi menurut saya faktor ini sangat penting bagi kepuasan pelanggan. Oke, faktor yang terakhir dalam menentukan kepuasan konsumen adalah biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Nah, di era sekarang teknologi sudah sangat canggih. Apalagi setiap orang memiliki gadget smartphone yang bisa dengan mudah melakukan transaksi dan didukung oleh perbankan yang memberikan akses mudah bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi pembayaran. Sekarang ini sudah zamannya teknologi yang dikedepankan. Untuk itu, para konsumen dapat dimanjakan dengan adanya pembelian suatu produk atau jasa dengan cara online. Dengan kata lain, konsumen pun dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke
poin kedua yang mana pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi, jika dalam individu itu yang ada keinginan ingin memenuhi kebutuhannya, maka akan timbul dorongan untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, motivasi atau dorongan ini ada dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif menyangkut kebutuhan, keinginan, atau hasrat. Sedangkan motivasi negatif misalnya ketakutan dan keengganan. Keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam mendorong dan mempertahankan perilaku manusia. Jadi motivasi ini ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti itu. Ada beberapa teori tentang motivasi. Yang pertama, teori Abraham. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan sebagainya. Lalu kebutuhan rasa aman. Tidak dalam arti fisik semata, rasa aman juga akan mentalnya juga termasuk ke dalam kebutuhan ini. Jadi baik fisik maupun mental termasuk ke dalam kebutuhan rasa aman tersebut. Lalu yang ketiga, kebutuhan psikologikal dan intelektual atau kebutuhan akan kasih sayang. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang ini entah itu dari keluarga, pasangan, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status dan aktualisasi diri. Dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Jadi di sini kebutuhan yang terakhir ini lebih ke arah bakat kita gitu. Jadi kebutuhan untuk mengembangkan bakat kita. Oke, yang kedua itu teori dari McLaren. Dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi tersebut. Jadi, semakin tinggi keinginan kita untuk mencapai prestasi, maka akan semakin tinggi pula dorongan dalam diri kita itu untuk menggapai prestasi tersebut. Jadi, menurut McLaren, motivasi ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar, haus, dan rasa aman, tetapi juga tentang prestasi. Jika kita ingin berprestasi, berarti itu suatu motivasi juga dalam diri kita. Jadi teori McLaren ini menjelaskan bahwa prestasi, keinginan untuk berprestasi itu adalah suatu motivasi juga. Yang ketiga, teori dari Clayton Alderfer atau dalam istilah yaitu teori ERG. Teori ERG yaitu E berasal dari kata eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi. Lalu ada R, relatedness atau kebutuhan berhubungan dengan pihak lain. Dan G, grow, kebutuhan akan pertumbuhan. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya.
Yang keempat, ada teori Herzberg atau teori dua faktor. Yang pertama ada faktor motivasional, adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Jadi maksudnya ini, teori dua faktor ini ada yang dari dalam diri sendiri dan ada yang dari luar diri sendiri. Kalau yang dari dalam diri sendiri itu contohnya misalnya prestasi kita, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, dan kemajuan karir itu di dalam diri sendiri. Sedangkan dari luar diri itu ada contohnya seperti hubungan kita dengan orang lain, hubungan sesama rekan kerja kita, itu mempengaruhi kita dalam kehidupan kita itu. Lalu yang kelima ada teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Jadi, jika perbandingan itu dianggapnya cukup adil, maka ia akan merasa puas. Namun jika perbandingan itu tidak seimbang dan justru merugikan, akan menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi motivasi untuk tindakan seseorang menegakkan keadilan. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Jadi itu definisi kepribadian. Dan kita lanjut kepada sifat-sifat dasar kepribadian. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda karena kepribadiannya masing-masing. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifatnya. Jadi kita bisa mengkelompokkan konsumen kita itu dari kepribadiannya. Mungkin dengan cara beberapa sifatnya ada yang mirip kita golongkan. Mungkin seperti itu. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan tahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian kita ketika dewasa. Jadi walaupun kita tidak bisa merubah kepribadian konsumen kita cukup tahu bahwa seperti apa kepribadian konsumen kita. Dengan begitu, kita bisa menarik perhatian golongan-golongan konsumen yang memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi, walaupun sifat mereka konsisten, tetapi konsumsi mereka itu sangat bervariasi karena berbagai faktor. Mungkin faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku konsumen itu. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah.
Kepribadian dapat mengalami perubahan karena berbagai keadaan tertentu. Karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Jadi kepribadian manusia ini ada yang konsisten, ada juga yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu, entah itu karena peristiwa ataupun karena proses kedewasaan. Ada beberapa teori kepribadian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori Freud. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Ini merupakan teori Freud. Lalu yang kedua ada teori kepribadian neo-Freud. Penganut neo-Freud percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentuk dan pengembangan kepribadian. Jadi hubungan sosial kita antara kita dan orang lain itu dapat merubah kepribadian kita. Ini teori kepribadian neo-Freud. Lalu yang terakhir ada teori sifat. Teori ini memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis khusus yang disebut sifat. Sifat didefinisikan sebagai cara yang khas dan relatif bertahan lama yang dapat membedakan seorang individu dari individu lainnya. Jadi, inti teori ini yaitu sifat. Jadi, sifat inilah yang membedakan kepribadian setiap individu. Baiklah, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.